Masih bersama Ali dan Ibu Heki. Siapa nama lengkapnya Ali nih? Hah? Ali siapa namanya? Muhammad Raka Ali Pasha. Wah, Berminim. iya. Iya. Ini Tahu nggak artinya masing-masing? Iya dong. Apa coba? Muhammad kan itu ya. Nabi kita loh. Iya. Nabi kita ya kan. Dan Salam. dan orang, kalau ada orang perfect di dunia, Nabi Muhammad. Dan Raka, alhamdulillah kan aku lahirnya di bulan Ramadan tante. Jadi Raka tuh Ramadan Karim. Mas. Ide Abi tuh. Terus Ali kan Sahabat. aku dinamai Ali pertama juga sahabat dan juga orangnya pintar ya kan pintar. Iya. Ya, dan aku juga suka sekarang soalnya katanya kalau perang jago. Ih, Dan salah pilih Pas. nama tuh. Ceria terus lagi ceria. ya ceria juga. Dan Pasha di Turki zaman dulu ya Pasha tuh kayak general, commander gitu. Ya dan juga nama kakek aku. Makanya zaman dulu kan aku Ali ada juga kan, nama kakek juga. Ali juga ya, iya juga kakek. Iya. Makanya zaman dulu kan di Granada tuh aku Jadi ada tua deh. guru Turkish namanya Pasha. Aku lagi lari, run Pasha run. Pakai semangat. Iya pakai semangat. Aku ngapain ya? Karena namanya Pasha. Iya coba terus tiba-tiba aku sekarang tahu Pasha-nya apa ya? Oh komandan. Dia juga dulu kan di army ya. Jadi aku kayak kaget. Tiba-tiba kok dia energetik banget ya. Gitu. Jadi dari empat nama itu gitu ya, ternyata masing-masing punya arti gitu ya. Iya. Arti dan harapan. Arti dan harapan, Doa juga. doa ya. Jadi kewajiban orang tua juga ya memberi nama yang baik kepada anaknya, dan itu ada empat-empatnya di nama Ali ya. Insya Allah itu bisa terjaga ya Ali ya. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya nih mau dikasih ke Ali. Untuk tahap Ali bisa menjadi di usia seperti ini kan Ali tuh melalui sebuah proses gitu kan. Puberti. Proses dimana ketika disuruh sholat males, ketika disuruh mengaji tar dulu gitu kan, atau bahkan ketika punya teman Li udah sampai hafalan ke berapa gitu memilih diam gitu karena takut kalah. Nah, apa Ali yang sudah Ali ini kan apa motivasikan di dalam diri bahwa Abi sama ibu itu mengajarkan aku harus A B C D. Nah, bisakah aku mengikuti versinya Abi? Karena kan Ali tadi bilang bahwa Ali percaya nasihat ibu dan Abi itu pasti benar, gitu kan? Karena itu pasti untuk kebaikan Ali ya. Karena setiap doa ibu dan anak tuh harus mutlak menjadi sebuah kebaikan untuk anaknya. Jadi kenapa orang tua juga ya dilarang memberi ucapan yang buruk untuk anaknya, karena memang itu jadi doa ya. Doa ya. Iya. Nah sekarang Ali terlahir dari orang tua yang Masya Allah gitu kan, sudah mengajarkan Ali sampai di tahap yang mana nih gitu kan, untuk menjadikan oke, mulai sekarang
Ali ingin berbakti sama ibu, sama Abi dan mencapai di titik yang mana? Kalau dari kecil ya, buat kayak menurut aku dan insya Allah benar kali. Kalau tentang itu mah kan tergantung dari kecil tante. Kalau dari kecilnya kan alhamdulillah aku mah aku udah bilang sering diajak Abi kemana-mana, ikut di masjid ya. Iya. Dari kecil walaupun sholat Jumat kalau aku masih ngantuk pas umur berapa tahun? 7 tahun kali. 4 tahun, udah 3 tahun. diajar. Oh 3 tahun ya? 3 tahun kali 4 tahun. Ya kalau walaupun aku tidur, tapi aku at least sudah familiar dengan suasananya gitu. Iya. Jadi kalau tentang masalah hal ibadah ya kecenderungan ibadah mah tergantung lah. Dulunya aku sering diingetin kan alhamdulillah sama bulan Nabi, sering dikasih tahu dan aku udah dikasih tahu kenapa aku harus lakukan, bukan cara lakukannya. Jadi kalau aku nggak lakuin atau males lakuin, aku tahu kenapa aku harus lakuin gitu. Efeknya gitu. Ya, efeknya apa untuk aku kalau nggak lakuin, misalnya kalau nggak sholat nanti hidupnya jadi berantakan ya, Iya. bener, Iya. dan lain-lain lah. Dari rasa syukur ya, Mm-mm. ibu bilangin ya. Bagian dari rasa syukur. Jadi menurut kalian pengen ngomongin udah dikasih tahu why-nya gitu ya. Udah dikasih tahu kayaknya kenapa aku harus lakukan itu, jadi kenapa gara-gara itu udah termotivasi dan juga sering diingetin gitu. Konsekuensi jadi orang Islam Mm-mm. ya. Dan juga aku bukan maksudnya aku diingetin terus sama Ibn Abi, gak diingetin kalau aku lagi capek, sholat li, kok iya bi, sholat li, iya bi, sholat li kan akhirnya kayak Kebiasaan. udah kebiasaan gitu. Kalau capek, nanti habis aku sholat dulu lah gitu. Jadi Bukan why dong. Bukan why. bukan kan itu salah satunya bu, Oh, salah satunya. salah satunya. Kebiasaan diri. Kebiasaan, iya. Ya memang perlu proses ya. Tiap itu memang perlu proses. Kendali termasuk cepat kalau ini. Iya. Karena continuous ya Pak ya. Terus harus terus ya. Tante Rini tuh pernah bertanya sama Alia di satu kesempatan ya, kita ada pertemuan. Kan Ali ditanya tentang cita-cita Ali itu ingin seperti Abi gitu kan. Hari itu Tante Rini nggak memperpanjang obrolan karena Tante Rini tidak tahu banyak tentang Abinya Ali gitu, tapi Tante Rini malah bertanya ke ibu gitu kan. Nah, emang seberapa penting sih arti Abi buat Ali? Penting lah kan, orang tua bisa di rumah gitu, orang yang kita pikir kayak sebagai role model di rumah kan orang tua. Iya. Orang yang kita paling sering spend time with ya. Jadi penting soalnya kita bakalan lama-lama ke bawah sama orang tua kita kan. Kalau orang tua kita baik, lama-lama nanti kita juga jadi orang baik kan Bu. Soalnya kita akan terbawa sama siapa role model kita gitu. Iya. Dan sebagai biasanya anak kecil kan selalu orang tua saya the best. Iya. Jadi kayak nggak bisa di avoid. Emang kadang-kadang pas kecil role modelnya sama orang tua, dan kalau orang tuanya baik, misalnya abi aku alhamdulillah kan baik, Iya. Amin. aku insya Allah bisa jadi orang kayak abi aku, pas gedenya bisa jadi orang baik, Mudah-mudahan lebih baik. soleh, insyaallah. itu soalnya aku melihatnya itu aja contoh. Iya. Dan Ali punya figur yang lain nggak selain Abi, selain ayah, selain ibu sama Abi? Role model. Iya, punya nggak? Role model. Kalau Spiderman? siapa yang aku pengen jadi mah Aki ya. jelas lah. Oh ya, Aki juga role model. Soalnya Kalau tokohnya siapa role modelnya? tokoh Tokoh. aku mah, Tokoh aku sih jujur suka pastilah Nabi Muhammad ya. Nabi. Pasti Nabi Muhammad. Salah. Nabi Muhammad SAW.
suka Umar tante, soalnya Umar. gagah kan, Iya. Kuat. Suka sama Ali. Iya. suka juga Ali. Iya. Soalnya kalau Dua sahabat ya. ya, Iya, jadi alhamdulillah ya. Ali itu kan menjadikan role model Ali itu yang pertama adalah orang tua dulu ya. Berarti kan ada nilai-nilai yang sudah tertanam di hati Ali tentang figur seorang ibu dan figur seorang abi gitu kan. Nah, Ali ini kalau boleh dirasa-rasain termasuk anak yang penurut kah? Pendiam kah? Atau cukup sedikit kalau misalnya ada perbedaan? Ali nggak suka bu, seperti apa sih Ali tuh kalau boleh cerita? Atau penurut apa apa? kan harus fleksibel kan orang, nggak bisa aja penurut, nanti kan nggak berwarna, dia nggak bisa rebellious terus, nanti kita jadi nggak sopan kan. Iya. Jadi kan harus ada waktu kita bisa jadi penurut, ada waktu kita bisa ekspresi diri sendiri tante. Iya. Kan kalau kita kan harus fleksibel gitu, Iya. nggak bisa jadi orang kaku. Jadi gimana sikonnya ya? Ini kondisinya, Iya. ini kan tergantung kondisi. Iya. Tapi kalau misalnya ada teman yang selama ini gitu Ali punya teman kan di sekolah gitu ya. Rata-rata tipenya yang Ali sukai dari mereka tuh apa? Apakah karena mereka menyukai sama-sama satu hobi kah? Atau karena memang Ali melihat dari segi dari cara dia bicara kah? Atau kepintaran dia kah? Atau seperti apa kalau untuk Kan temennya gak kayak temen kan bisa apa aja ya tante. Kayak Iya. misalnya kalau temen tuh hal yang bisa kasih kebaikan atau keburukan kita, Iya. misalnya HP bisa jadi teman. Soalnya kalau kita selalu sama HP, malah kan itu kita bisa terbawa kayak apa yang kita nonton ya, apa yang kita Iya. nonton temen. Kalau kita nonton yang kasar terus, itu bisa kita bisa jadi kasar ya. Jadi itu quotes ya, apa tuh namanya di Indonesia apa quotes? Apa? untuk apa? Ini apa namanya? Quotes. Quotes Tanda itu kutip. apa? Beda. Tanda apa? kutip. Di dalam tanda kutip Iya. teman bisa apa aja ya. Iya. Ya jadi Maksudnya apa yang nggak mesti manusia. ya nggak mesti manusia, nggak mesti manusia. Jadi yang Sama aku aku. suka tuh dari orang-orang di sekolah, kalau mereka ada kebaikannya yang bisa aku praktekin. Misalnya ada yang bisa jago basket ya, tadinya nggak bisa basket, jadi bisa Iya. volley, tadinya nggak bisa, jadi bisa. Atau orang yang pinter gitu, akhlaknya baik. Jadi kalau ada orang yang baik, ya aku coba aja jadi teman sama dia biar aku bisa juga dapat kebaikan dari itu. Berarti intinya Ali itu adalah bukan seseorang yang pemilih terhadap teman ya. Jadi Ali itu menerima dulu, tapi dengan filternya ala-ala Ali gitu kan. Jadi kalau misalnya sekiranya teman Ali itu bisa memberikan nilai baik, Ali langsung ambil kebaikannya gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kan kita tuh di dunia ini kan tidak selalu bertemu dengan orang baik ya, Lia. Nah, pastilah ada yang tidak cocok dengan kita gitu. Nah, kalau menanggapi ketidakcocokan itu, Ali lebih mengambil cara apa gitu? Kasih example lah, kayak gimana? Misalkan, Ya, nih Ali misalkan ya, Ali misalkan lagi belajar gitu kan, lagi belajar untuk exam. Nah, terus teman Ali bilang, Li, udah sih lu ngapain belajar terus? Kita jalan gitu kan. Nah, bagaimana sih cara Ali itu untuk Menolak. apakah langsung Ali menolak? Gimana sih? Kayak gimana lah gitu ya? Atau Ali memberikan jawaban atas apa yang Ali yakini bahwa dengan belajar ketika mau exam Ali akan mendapatkan nilai bagus. Jadi Ali terapkan itu juga ke teman Ali. Karena setiap teman itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa nerima, ada yang langsung terus mendesak, ayo dong Li, ikut dong Li, itu kan seru nggak ada lu kayak gitu kan. Nah, kalau Ali gimana tuh menanggapi teman-teman yang kadang bikin Ali kaget sendiri gitu kan? kok situasi yang tante bilang tadi ya, aku misalnya belajar diajak, aku bilang aja, aku mah kan kayak gimana ya, gampang itu kan, soalnya kayak asik-asik aja. Enggak lah, maaf, lagi mau belajar, kalau dibilang seru lu lah, ya enggak, nanti gue fail, males. Ya udah gitu aja Oh tante. gitu ya. Jadi Simple aja. apa adanya aja ya gitu Ya, ya. simple itu. Jadi nggak pernah ini ya, Apa? nggak pernah rasa takut jadi kehilangan teman. Iya, kalau rasa takut kehilangan temen gimana ya? Ya ada juga kadang-kadang bu. Oh ada. Ada. Kadang-kadang ya iya. Kadang-kadang ya ada lah, tapi kan harus kita kontrol ya. Iya. Kalau kita terlalu takut, nanti kita jadi kebawa.
Kalau kita nggak takut sama sekali, nanti kita bisa nggak sopan. Iya. Ya kan? Sombong ya. Jadi sombong. Bener juga. Ya, jadi Jangan. harus diatur lah. Dia ngomongnya. Ya gue iya deh pada habis. Apaan sih? Lanjut. Ya, Iya. Dan jadi alhamdulillah ya. ya harus. Ya aku bilang kan harus fleksibel aja. Harus Fleksibel. bisa membaca kondisi. Menempatkan diri kita di menempatkan kondisi diri. yang ini ya. Iya. Dan berarti Ali itu untuk saat-saat ini gitu kan, berarti sudah mencapai posisi pendewasaan ya Lia. Pendewasaan ya. Iya, pendewasaan Li. Karena waktu kemarin kan Ali, proses. contohnya proses yang Ali lewati kan waktu kemarin, kalau misalnya Ali sekarang lihat bola, terus tiba-tiba adik Ali yang masih 4 tahun ingin mengambil bola itu, dan Ali juga lagi pengen main bola. Apakah sifat mengalah yang didahulukan atau main sama-sama kah gitu kan? Itu kan bisa gitu. Nah mungkin kalau saat ini Ali tidak mau rebutan lagi sama Umar, karena Umar kan 4 tahun, nggak mungkin Ali rebut gitu kan. Nah, Bohong. nah kalau diumpetin ceritanya beda lagi ya, jahil itu ya. Nah sekarang kalau misalnya Ali boleh ditanya, ada nggak Ali keinginan untuk sekolah di Indonesia? Kalau di Indonesia. Iya. Mana? Ada sih, ada sih keinginan lah. Kayak apa Ada. kayak kan sudah dibilang ini nggak bukan dunia asli gitu ya kayak. Iya. Soalnya kita nyaman, nggak ada perjuangan gitu. Iya. Jadi aku ada lah kayak sering keinginan. sering baca gitu kan cita-cita tentang Indonesia. Kayak di dalam hati seru juga ya di Indonesia. Pengen coba. Pengen coba. Emang Ali siap pisah sama ibu sama Abi? Kok bisa sama ibu dan Nabi mah? Berjauhan gitu ya, pisah dalam arti berjauhan, karena kan Indonesia Abu Dhabi itu kan lumayan jauh lah gitu. Kalaupun kita ada komunikasi juga kan itu tidak bisa sedekat seperti sekarang gitu. Ya, walaupun kayak akan lebih susah ya, kayak nggak ada kan nggak bisa berkomunikasi dengan ibu dan Nabi. Iya. Tapi kalau aku udah ambil keputusan, insya Allah lah aku Harus bisa. dipertanggungjawabkan ya. Insya Allah. Iya. Meskipun tantangannya kuat banget Li. Bismillah, coba Bismillah. dulu. Kalau nggak bisa, ya Menyerah. bukan Tidak menyerah ya, sih. tapi mengambil Kan opsi kalau lain menyerah mah ya. aku nggak apa-ngapain tante kan. Kayak Iya, kalau iya. menyerah mah aku terbawa arus aja. Iya. Tapi kok soalnya kalau aku bilang ke ibu dan Abi mau balik ke situ, itu kan gimana ya? Bisa tergantung lah aku menyerah apa enggak. Kalau aku kayak ada masalah langsung pengen balik, itu menyerah. Tapi kalau aku ada masalah tapi aku coba solve dan ini dan ya udah lama lah masalah tetap nggak bisa aku lakukan apa-apa, nah itu aku minta balik, itu kan bukan menyerah, itu nyari solusi di tempat lain gitu. iya. Iya. Dan itu bisa jadi langkah justru ya untuk langkah selanjutnya gitu ya. Iya. Jadi sahabat Tauhid nih, ketika Ali di interview ini, abinya, omnya, dan ibunya menggoda Ali karena ternyata Ali itu diplomatis katanya gitu. Jadi mungkin itu sebuah doa juga Li, bisa jadi diplomat. Iya. Iya, tapi aku pengen jadi dokter ya sama yang Dokter. papa. Dari kecil dia dibilang, dari kecil eyangnya bilang, ini mah nanti jadi dokter Ali aja nih gitu. Masya Dokter, Allah. Masya Allah. Ya, insya Allah tercapai ya Li ya. Dan Karena bakti seorang profesi dokter itu kan luar biasa ya. Iya. Berarti kan dari 24 jam dokter itu adalah waktunya milik pasiennya. Milik pasiennya, jadi nggak bisa untuk keluarga ya. Iya, Gimana ya Bu? Aduh. Pengen ketemu deh aku ya. harus konsultasi nih sama ibu ya. Nanti si orang lagi ya, Li. Bukan Bu, kan kayak harus itu. Enggak, tuh. cita-citanya nanti bisa sejalan dengan waktu, bisa Iya. berubah pandangan Jadi Ali. pendewasaan itu setelah kita menjalani step by step Li. Kadang kalau misalnya kayak Tante ini kan dulu ikut psikotes itu untuk bakat, katanya penulis di situ ya. Tapi ternyata ketemu orang tua yang menginginkan menjadi seorang Apa? di bidang ekonomi karena melanjutkan perusahaan gitu kan. Setelah belajar ekonomi, masuk perusahaannya bapak, memang menyukai, malah kalau disuruh masak sama mama banyak komplainnya. Dan ternyata sekarang setelah punya anak dan suami, akhirnya masak. banyak di dapur daripada di tempat yang lain. Dan itu ternyata
semuanya jadi proses belajar. Jadi ekonominya dapat ilmunya gitu kan, masaknya dapat juga, bahkan Tante Riri juga pernah ikutan elektro Li. Makanya suka nyambung sama Om Yo ngobrolin elektro, bikin radio macam itu. Jadi nanti insya Allah Ali pun akan mengalami hal yang sama. Dengan berjalannya waktu Ali akan menemukan kecenderungan bakat Ali itu ada di mana, dan insya Allah doa dari orang tua itu adalah doa yang paling murni, benar-benar menunjukkan kemampuan anaknya itu ada di mana. Amin, amin, Iya. insya Allah. Ali itu kan sudah ada di sebuah titik pencapaian yang sudah diperjuangkan gitu ya, untuk menjadi figur Ali sekarang yang bisa membanggakan ibu sama Abi. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah Ali lakukan, dan bagaimana Ali cara memperjuangkannya untuk sejalan dengan ibu dan Abi gitu? Ya dari dulu kan kalau mau kita ada keinginan untuk bikin orang tua bangga, pasti kan harus ada rasa kesayangan ya. Jadi aku sering berasa kalau aku disayangi lah. Dan kalau kadang-kadang kan kita nggak mau disappointing ya. Kalau udah dipercaya kita nggak mau disappointing, jadi kita akan coba do the best kita bisa untuk bikin ibu dan Abi senang sama aku, bikin bangga. Soalnya nanti kalau mereka bangga aku juga senang gitu. Jadi setiap yang Ali lakukan itu adalah basicnya karena Ali ingin melakukan itu karena sayang gitu kan ya. Gitu. Basically ya. Iya. Misalnya kan kalau di sekolah ya, kalau aku kayak dapat prestasi bagus, oke, alhamdulillah senang, bisa cerita ke ibu dan Abi, terus mereka senang dan iya. Dan kalau Dia masalah pengen berbakti. iya biar berbakti dong. Dan tadi tante kan juga tanya apa yang motivasi aku untuk kayak kadang-kadang ibadah gitu ya. Iya. Ya aku itu yang aku contoh, udah dicontohkan ke aku sejak kecil. Kan misalnya Abi sering ajak aku ke masjid gitu, jadi aku udah familiar dengan masjid. Juga kita sering halakoh, kayak kita sering ngumpul bareng, discuss tentang ya religi kita lah. Soalnya kan itu yang paling penting kan, religi kita. Ya kita sering bahas terus ya, kadang-kadang yang membawa apa bahasanya aku, jadi aku lebih involved daripada dengerin doang. Iya. Ya. Karena harus nyari bahan ya. Jadi kan kalau nyari bahan harus fokus. Jadi harus fokus itu nyari bahan. Dan juga udah dididik dari kecil lah untuk kayak gini. Iya. Untuk deket, harus selalu nyoba untuk lakukan amal ibadah yang baik, Dekat sama Allah. dekat sama Allah ya. Dan juga itu kan nggak bisa cuma ngomong doang, kan harus juga di show loh. Show kalau kita gitu juga kayak action speak louder than words ya. Jadi sebelum tidur dulu ibu sering bacain aku cerita-cerita Islami gitu, tokoh-tokoh Islam. Jadi kan bukunya buku anak kecil, jadi seru gitu. Iya. Nabi Yunus misalnya bisa ditaruh adjektif paus yang gede, besar, serem gitu. Ya jadi kita juga kayak menarik gitu untuk anak kecil. Interest ya. Daripada kalau kita cerita dari, misalnya kan harus mulai slowly ya. Kalau langsung diceritain dari buku tafsir kan nanti aku bakalan boring. Iya. Jadi ibu mulai slowly, jadi sampai aku tertarik lah. Iya. Gitu. Berarti Ali menemukan sebuah kenyamanan ketika konsep yang tentang agama ini disampaikan sama ibu, dan Ali tuh merasanya bahwa oh ternyata ilmu yang Ali dapatkan dari ibu ini adalah menjadi apa ya, sesuatu yang membangun Ali juga untuk mencintai Islam secara utuh gitu ya. Ya gitulah. Iya. Soalnya kan juga disering ingetin kau harus bersyukur, soalnya kan juga ibu kasih kadang-kadang kan kasih tau aku nih, lihat tuh apa nih tuh bu,
tuh anak-anak yang kelaparan li di jalanan misalnya di Indonesia, Iya. kamu harus bersyukur li, alhamdulillah kamu, mereka kan tuh mereka misalnya nggak punya tangan, nggak punya orang tua, jadi aku kayak berpikir bener ya, alhamdulillah, makasih ya Allah aku punya orang tua. Jadi sering dikasih tahu gitulah, juga kan ibu udah mention yang papa kasihan gitu, suka kasihan sama orang lain. Iya. Jadi aku juga Dapat contoh ya. dapat contoh yang baik dari mereka. Apakah perlu bahasa seorang anak di usia Ali gitu mengucapkan misalkan ketika Ali mencapai sebuah titik, misalkan di exam Ali alhamdulillah tahun ini misalkan nilainya bagus ya. Nah terus Ali pernah nggak terlintas di kepala Ali mengucapkan, ibu makasih ya bu, karena doa ibu Ali alhamdulillah diberikan kemudahan ketika belajar di sekolah gitu. Atau perlukah bahasa itu menurut Ali di saat usia sekarang, apa tidak perlu? Atau misalkan melihat sekarang betapa saat pandemi ini kan Ali bisa menyaksikan sendiri betapa Abi bekerja dari jam berapa pagi, jam 7 sampai jam 6 sore gitu kan, tanpa mengenal lelah gitu kan. Dan itu yang bekerja itu memang tidak berupa fisik ya, tapi kan secara otak berpikir itu kan menguras tenaga kita juga gitu kan. Nah, sekarang sudah menurut Ali itu haruskah gitu kita mengucapkan mengucapkan dengan kata-kata terima kasih, atau hanya udah deh saat sholat aja malu sama ibu atau sama Abi. Nah Ali itu tipe yang siapa ke ibu sama ke Abi gitu. Setiap kali pulang rumah ya bu. Setiap hari. Dan dia nggak akan bisa tidur sebelum salaman, cium, dia pasti. Terima kasih ya ibu sama Abi. Gimana sih kalimatnya? Malu lah di kamera. Nggak apa-apa. Kayak kan aku kayak misalnya aku kayak kayak gini, ngapain. ya Allah Ali udah sih tinggal merem doang. Iya. Tapi itu rutinitasnya dia. Mother and mother ever. Aku Setiap tinggalin rumah, maafin aku ya kalau ada salah apa-apa, di Ali aja ngomong, Ali lebih lancar. soalnya kan aku itu tante, ibu bilang kayak kita bisa meninggal kapan aja ya. Iya. Benar. Jadi kalau aku kayak keluar rumah atau mau tidur kayak kalau takutnya ibu meninggal atau abi meninggal, rasanya gak enak banget gitu. Tapi kayaknya sih nggak usah. Aku juga berlebihan ya. Enggak apa-apa. Karena kayak Senang lah sebagai orang tua. aku bilang sebelum tidur misalnya, soalnya tuh abi udah kenal. Sekarang ya, kadang-kadang mukanya bye best mother ever, best mother ever ya kan. Kadang-kadang habis kayak gitu juga. Ya aku misalnya masuk, ini tunggu tok 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 Kan ketok-ketok. masuk. Abi udah gitu duluan. Abi udah. Bye mas, bye. Ya, gitu. Ya, tapi kan aku biasanya bilang masuk, assalamualaikum bu, aku salaman ya, terus peluk, ya cium, bye best mother ever, maafin ya kalau kesalahan, aku sayang ibu dan Abi ya gitu. Terima kasih banyak ya bu gitu. Makasih banyak ya bu. Abinya nge-reply apa tadi? Maksudnya kayak dia. Hah? Abinya nge-reply apa tadi? Ya pertama-tama kan Abi kayak seneng gitu, tapi kan aku selalu Lama-lama gitu. jadi misalnya dia sehari itu udah keluar udah 3 kali. Iya, Oh, keluar Bayangin tiga. berarti kan dia Bilang 6 gitu, kali 6 tuh. kali. Sebelum tidur udah 6 kali ngomong kan. Iya. Assalamualaikum Bu Bi, bye mas best mother ever, best father ever. Makasih udah jadi ibu yang baik buat aku. Makasih udah jadi ibu yang baik untuk aku. Iya. Selama ini maafin aku ya kalau ada kesalahan apa-apa. Iya. Sebelum dia keluar pasti dia ngomong gitu. Ngomong gitu. Nanti masuk ke dalam rumah ngomong gitu lagi. Masya Nah Allah. kalau dia lagi bolak-balik gitu, buat kadang-kadang abinya suka kalau dia udah capek, dia udah ngantuk, toto dia belum tidurnya duluan Iya. kita misalnya masuk kamar. Tok Bu, aku boleh masuk nggak? Iya Li, kenapa gitu kan? Kasih udah apa masih. Abinya kalau lagi ini, iya Li. Baik mas, best father ever, best mother ever. Tadi Iya lagi. apa ngulangin omongannya Ali gitu loh, Iya. meledek. Abi udah hafal. Nggak apa-apa Li gitu. Soalnya kan udah capek gitu. Aku udah sering Kayak udah capek gitu. Dan itu Masya Allah ya, itu terjadi juga sama anaknya Tante Rini ya. Jadi Ayla ya, Ayla itu
selamat malam ayah bunda gitu kan. Nah terus Rauf macam itu ya. Nah itu tuh sebagai seorang orang tua itu ya, ketika mendengar anaknya seperti itu tuh apa ya, satu kebahagiaan tersendiri gitu yang tidak pernah bisa diucapkan lagi dengan kata-kata, hanya karena mau tidur aja dia ini gitu kan, minta izin gitu kan. Nah itulah adab seorang anak itu terhadap orang tua dalam keadaan apapun, meminta izin itu adalah sebuah kebanggaan, dimana seperti minta apa ya, seperti minta doa gitu kan. Nah sekarang karena Ali sudah ada di tahap tadi ya, Ali takut meninggal gitu kan. Ya. Tapi Ya. kalau normalnya sih Abi jawabnya apa, Li? Apa? Iya Li, sama-sama ya Li, makasih Iya. lu udah jadi anak yang baik gitu. Iya biasanya gitu. Kalau normal sehari-hari itu kalau Normal lagi sehari-hari. bercanda sama Ali aja yang ngeledek. Kalau nggak terlalu capek juga kayaknya. Ngeledek gitu. Dia ngeledek kalau Oh, lagi ngeledek. bercandaan aja ngeledek. Iya.